Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 214. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan hal yang sangat spektakuler. Dimulai dari Sukuna yang bisa menggunakan teknik 10 bayangan Megumi dengan tingkat yang jauh lebih tinggi hingga serangan skala besar milik sang malaikat. Yang mana dengan serangan tersebut si malaikat sukses menekan Sukuna sampai hampir terkalahkan. Akan tetapi sayangnya Sukuna berhasil mengelabui Kurusuhana dengan berperilaku seolah-olah Megumi sudah kembali mengambil alih. Sehingga Hana pun menghentikan serangan Jacket Blader milik si malaikat dan chapter pun ditutup dengan Hana yang memeluk Megumi. Tapi di sisi lain Sukuna yang masih menguasai tubuh Megumi berniat menyerang Kurusuhana. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini masih berjudul Rahim Terkutuk di Bawah Surga pada part ke-6. Panel pertama sendiri dibuka tepat melanjutkan dari chapter sebelumnya. Jadi di sini Sukuna beneran menyerang Kurusuhana dan sialnya Hana juga tidak sempat menghindar. Terlihat kalau Sukuna menghancurkan sayap si malaikat lalu memotong lengan kanan Kurusuhana dan melemparnya dari atas gedung. Sebelum lanjut, Mimin akan membahas hal ini terlebih dahulu. Intinya sekarang sudah jelas karena kecerobohan Hana, dirinya berakhir terluka parah. Tapi pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada Hana dan si malaikat berikutnya? Terkait hal itu, Mimin punya beberapa opini. Pertama, seperti kata Sukuna, berhubung Kurusuhana dan si malaikat ini sudah bersatu, jadi kemungkinannya mereka akan kembali sembuh dengan cepat, khususnya si malaikat. Dengan fakta kalau dirinya merupakan penyihir dari 1000 tahun lalu, rasanya tidak mungkin kalau si malaikat tidak bisa menggunakan teknik kutukan terbalik untuk menyembuhkan lengan Hana yang putus dan juga sayapnya. Tapi di saat yang sama, kalau kita perhatikan pada panel ini, terlihat kalau Hana juga shock setelah diserang oleh Sukuna berwujud tubuh Megumi tersebut. Jadi ada kemungkinan kalau penyembuhan tubuh Hana akan terhambat karena mental Hana yang terguncang. Atau kemungkinan menariknya si malaikat akan mengambil alih kesadaran Kurusuhana sepenuhnya dan lanjut duel dengan Sukuna. Itu hanya opini Mimin pribadi. Oke, kembali ke cerita. Setelah Sukuna melempar Hana, di sisi lain yang lebih gilanya lagi, Yuji sudah bangkit kembali dan menyaksikan tubuh Kurusuhana yang terjatuh dari gedung. Padahal seperti yang kalian tahu, sebelumnya Yuji dihantam oleh Sukuna sangat keras hingga terlempar sangat jauh. Mimin saja sampai beranggapan kalau Yuji tak mungkin bisa bergerak lagi dalam waktu dekat mengingat betapa parahnya luka yang diterima oleh Yuji akibat serangan Sukuna tersebut. Namun aneh sekaligus menariknya saat ini Yuji sudah bangkit kembali. Lalu berikutnya kembali ke POV Sukuna. Beberapa saat kemudian setelah Hana jatuh, Yuji langsung memanjat gedung dan sampai di lantai paling atas gedung sebelah Sukuna. Melihat Yuji yang masih bisa berdiri, ekspresi Sukuna terlihat sedikit heran. Sementara di sisi lain, Yuji benar-benar memasuki mode buasnya. Dan tak pakai lama, Yuji pun mengambil ancang-ancang lalu melompat ke arah Sukuna yang gilanya dampak dari lompatan Yuji tersebut sampai menghancurkan atap gedung tempat Yuji berpijak. Di sini baku hantam antara Yuji dan Sukuna pun terjadi dengan cukup sengit. Bahkan Sukuna juga kembali dibuat heran. Tidak hanya Yuji masih mampu berdiri, malah saat ini kekuatan Yuji pun semakin besar. Hingga akhirnya setelah beberapa kali Sukuna dan Yuji saling jual beli serangan, melihat kekuatan Yuji yang meningkat drastis, Sukuna pun mengatakan sesuatu yang menarik. Kalau hal ini adalah ulah Kenjaku. Sayangnya kita tidak diberitahu apa maksud Sukuna. Tapi yang pasti, kekuatan fisik abnormal Yuji tersebut ada hubungannya dengan Kenjaku. Nah, terkait dengan hal itu, Mimin punya sebuah opini. Pertama, sejauh yang diketahui, keberadaan Yuji ini ada kaitannya dengan eksperimen Kenjaku yang lain, yaitu sang rahim lukisan terkutuk Choso beserta saudara-saudaranya. Kita tentu sudah tahu kalau entah bagaimana Choso menyadari kalau Yuji adalah adiknya. Lalu seperti yang kita tahu juga, Yuji memanglah hasil eksperimen dari Kenjaku. Tapi tidak seperti para lukisan terkutuk yang terbuat dari janin, si Yuji ini dilahirkan langsung dari ibunya, yang pada saat itu tubuh ibu Yuji sedang dikendalikan oleh Kenjaku.
Nah, balik lagi ke lukisan terkutuk. Pada chapter 202, Kenjaku mengungkapkan kalau alasan dirinya menciptakan Choso yang merupakan hybrid manusia dan roh terkutuk adalah untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tapi sayangnya, Choso tidak berhasil memenuhi ekspektasi Kenjaku tersebut, alias gagal. Sekarang pernyataannya, bagaimana kalau Yuji merupakan eksperimen Kenjaku yang berhasil atau setidaknya memberikan hasil yang lebih menarik dibandingkan Choso? Mungkin saja tujuan Kenjaku menciptakan Yuji bukanlah hanya sekedar untuk menjadi wadah Sukuna saja. Karena jika mengacu pada perkataan Kenjaku di chapter 203, sepertinya si Kenjaku ini memang memiliki rencana tersendiri untuk Yuji, tapi nothing tulus. Kalau berhasil ya syukur, kalau gagal tak masalah. Karena di sana ketika Choso bertanya apa rencana Kenjaku pada Yuji, Kenjaku hanya menjawab kalau dirinya tidak memiliki rencana pasti terhadap Yuji. Jadi menurut Mimin, mungkin tujuan Kenjaku yang sebenarnya menyiapkan tubuh Yuji untuk menjadi wadah Sukuna, agar Sukuna yang nanti ada di dalam tubuh Yuji bisa meningkatkan, mengembangkan, atau bahkan mengevolusikan sosok Yuji itu sendiri. Apalagi dengan fakta Sukuna yang tidak bisa mengendalikan tubuh Yuji, rasanya hal ini semakin masuk akal kalau Kenjaku memang sengaja membiarkan Sukuna memasuki tubuh Yuji untuk menstimulasi tubuh Yuji sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang menarik bagi Kenjaku. Setidaknya itu menurut Mimin pribadi. Selanjutnya kembali lagi ke cerita. Di tengah emosinya yang sedang meledak-ledak, Yuji pun berteriak pada Sukuna. Mengapa dirinya tidak bisa hidup normal saja seperti biasa tanpa menyakiti orang lain. Namun mendengar hal tersebut, Sukuna pun membalas dengan mengeluarkan teknik kutukan potong miliknya dan berkata pada Yuji, justru yang menjadi pertanyaan baginya, mengapa makhluk-makhluk lemah seperti manusia selalu saja melekat pada kehidupan dan ingin bahagia. Bagi Sukuna, manusia itu tidak ada bedanya dengan serangga. Serangga selalu mati setiap saat, entah itu karena hukum alam sendiri atau tidak sengaja dibunuh oleh manusia. Begitulah cara pandang Sukuna terhadap manusia. Mau Sukuna menyakiti seseorang atau tidak, itu sama seperti manusia yang tidak sengaja membunuh serangga. Sama-sama tidak ada artinya. Mendengar hal itu, emosi Yuji pun lebih memuncak lagi dan mendekati Sukuna. Sementara itu, Sukuna hanya tersenyum dan langsung mengeluarkan teknik kutukan potong miliknya. Akan tetapi di sini gilanya Yuji terus berjalan melewati semua sayatan tersebut sampai-sampai Sukuna sendiri terlihat sangat terkejut karena Yuji mampu menahan semua sayatan dari teknik potong miliknya. Lalu di akhir, Yuji pun sukses memberikan satu buah bogem nikmat tepat di wajah Sukuna. Yang mana di saat yang sama, Sukuna juga bergumam. Alasan kenapa teknik potongnya tidak bisa membuat Yuji menjadi dadu, karena energi kutukan Sukuna menipis akibat ulah Megumi. Dan menurut Sukuna, Megumi juga sedang melawan dari dalam, yang artinya Megumi masih hidup. Dan chapter pun berakhir sampai di sana. Oke, di akhir pembahasan dari Mimin, rasanya kita bisa sepakat kalau dialog Sukuna di akhir panel tadi mengindikasikan kalau Megumi masih belum mati dan sedang melakukan sesuatu dari dalam untuk melemahkan Sukuna. Sayangnya untuk saat ini kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Megumi hingga bisa membuat energi kutukan Sukuna menipis. Tapi terkait dengan itu sudah jelas kalau saat ini Sukuna berhasil dilemahkan dan Yuji juga entah mengapa tiba-tiba bertambah kuat. Lalu Megumi juga masih hidup dan sedang melawan dari dalam. Jadi menurut Mimin, untuk chapter depan kemungkinannya hanya ada dua. Antara Sukuna berhasil dihentikan dan Megumi kembali mengambil alih tubuhnya, atau Sukuna akan melakukan sesuatu dan menggila kembali. Tapi terlepas dari itu, membicarakan tentang energi kutukan, ternyata Sukuna sekalipun bisa kekurangan energi kutukan, yang artinya kemenangan 1 poin untuk Gojo Satoru. Karena seperti yang kalian tahu, satu-satunya hal yang membuat Gojo tak terkalahkan bukanlah teknik kutukannya yang super OP, melainkan 6 mata yang ia miliki. Dengan kemampuan 6 mata, hal tersebut membuat pengeluaran energi kutukan Gojo menjadi 0, yang artinya energi kutukan Gojo tidak akan pernah habis. Jadi sekuat-kuatnya Sukuna, jika dirinya bertarung dengan Gojo dalam pertarungan panjang, bisa dipastikan Gojo lah yang akan menang. Walaupun tentu saja hal ini bukan berarti Sukuna tidak bisa menang.
Kita tidak tahu apakah Sukuna masih memiliki kartu lain di tangannya atau dari Gojo sendiri. Meskipun energi kutukannya tidak akan pernah habis, namun tubuh fisik Gojo akan tetap kelelahan jika dirinya harus melakukan pertarungan panjang terus-menerus. Yang artinya tetap masih belum bisa ditentukan siapa yang lebih kuat antara Gojo dengan Sukuna hingga mereka benar-benar duel satu lawan satu. Nah, selanjutnya masih terkait dengan Gojo. Saat ini orang yang bisa membebaskan Gojo Satoru malah terluka. Menurut Mimin seharusnya si malaikat tetap akan selamat. Tapi terkait dengan pembebasan Gojo, harus ada satu momen di mana para shaman baik tidak bisa melakukan apa-apa lagi hingga satu-satunya harapan hanya Gojo Satoru seorang. Baru menurut Mimin Gojo akan dibebaskan. Karena jika kalian sadari, saat ini semua kunci untuk membebaskan Gojo sudah terkumpul. Prison Ram berhasil diamankan. Sumiki pun juga dalam tanda kutip gagal diselamatkan. Semua halangan yang menghalangi pembebasan Gojo Satoru sudah hilang. Satu-satunya hal yang harus dilakukan saat ini hanyalah memberikan Prison Realm pada si malaikat dan berikan alasan kenapa si malaikat harus membukanya. Karena satu-satunya orang yang bisa membereskan kekacauan saat ini adalah orang yang ada di dalam kotak tersebut, yaitu sang penyihir terkuat Gojo Satoru. Jadi menurut Mimin, GG terkesan seakan menahan-nahan agar Gojo tidak langsung dibebaskan. Dan hal itu masuk akal, karena jika Gojo dibebaskan sekarang, menurut Mimin Gojo masih bisa melakukan sesuatu untuk mencegah hal terburuk. Maka dari itu, sepertinya GG sengaja menyimpan Gojo hingga hal terburuk tersebut terjadi. Baru setelah itu Gojo akan kembali dilepaskan dalam cerita. Sekali lagi, itu menurut opini Mimin pribadi. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, berada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.